Ya, balik lagi bersama channel Aku Bukan Wibu ya, channel yang membahas seputar manga dan anime Jepang. Ya, di video kali ini saya akan merekomendasikan manga-manga kembali ya. Dan kali ini saya akan melakukan atau merekomendasikan manga-manga yang bertemakan tentang main karakter yang dikhianati oleh teman-temannya. Ya, sebelum kita menuju ke list-list videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian ya, supaya saya dapat terus semangat membuat video ini. Ya, tanpa basa-basi langsung menuju aja ke list-list manga-manganya. Check it out. Asobinin wa Kenjani Tenshoku Dekirute Shitemashita Yusa Pertio Suiho Sareta level sanga-sanga. Manga ini menceritakan tentang seorang mage yang bernama Dailan ya. Dia ini ikut ke dalam sebuah party pahlawan yang akan melaksanakan tugas yaitu menghancurkan pasukan iblis. Namun ketika Dailan menyuruh untuk retreat atau mundur dari peperangan kepada teman-teman satu partiannya, teman satu partiannya malah kecewa sama Dailan dan mengusir Dailan dari partian pahlawan tersebut. Padahal yang paling berperan besar dalam peperangan tersebut adalah si Dailan yang selalu mensupport para pahlawan dan juga mage-mage di sana ya. Ya, nggak jauh beda sama Alufit yang ada di Epic lah ya. Modal barbar dan loncat-loncat doang akhirnya malah mati mulu. Fukusuo koine ga osaiki o yusa wa yami no chikara de senmetsu musou suru. Ya, buat kalian yang suka manga-manga yang bergenre tragedi atau sadis-sadisan ya, manga ini sangat cocok buat kalian yang suka genre-genre tersebut. Karena di manga ini akan menampilkan banyak sekali adegan-adegan siksa-siksaan dan ya brutal-brutalan lah ya, banyak banget adegan sadis di dalam manga-manga ini. Menceritakan tentang seorang pahlawan yang bernama Raul ya. Dia ini sudah berhasil melaksanakan misinya yaitu menaklukkan Raja Iblis, tetapi dia malah dikhianati oleh Tuan Putri yang dia kagumi dan berakhir dengan kematiannya. Karena tidak terima dengan kematian konyol tersebut, dia ingin membalas dendam kepada Tuan Putri yang mengkhianatinya tersebut. Hoibito o netorare yusa party kara tsuiho sareta kedo X-kill kotai damage ni mezamete muteki no sonzai ni sa fukusu o hajimeu. Salah satu kebiasaan dari manga-manga di Jepang ya, yaitu judulnya panjangnya minta ampun melewati cerita-cerita di sinopsis-sinopsisnya ya. Ya, manga ini menceritakan tentang kisah hidup seorang krom ya, yang ikut dalam sebuah party pahlawan dan dia itu dikhianati oleh teman-temannya, dan bahkan ceweknya sendiri pun ikut mengkhianati dirinya dengan cara berkentut dengan pahlawan di partian tersebut. Secara mental dia langsung hancur dan dia pun juga akan dibunuh oleh teman-temannya untuk sebagai tumbal dalam party tersebut ya. Namun si Krom dapat bertahan hidup dari pengorbanan tersebut dan ingin membalas dendam kepada teman-temannya yang mengkhianati dirinya tersebut. Pokoknya mantap ya. Nidome no Yusa menceritakan kisah seorang pemuda bernama Kaito ya. Dia ini seorang mahasiswa yang dipanggil ke dunia lain dan menjadi pahlawan di sana. Kemudian dia mengalahkan Raja Iblis di sana, tetapi dia dikhianati dan dibunuh oleh sang putri kerajaan. Kemudian dia mereinkarnasi lagi ke dunia itu untuk kedua kalinya. Dan dia tidak ingin dimanfaatkan lagi oleh sang putri. Kemudian dia membunuh si tuan putri di kerajaan tersebut. Kemudian dia tidak ingin menjalani kehidupannya sebagai pahlawan ya, tetapi dia ingin berpetualang dengan party yang ingin dia bangun sendiri. Dan anggota partinya itu dia dapat dari pembelian di toko perbudakan ya. Ya otomatis ya, manga ini nggak jauh beda sama manga Tate no Yusa no Nariyagari ya. Ningen Fushin no Boken Shatachi ga Sekai o Suku Ryou desu.
Ya, buat kalian yang suka manga yang bercerita sad boyan ya, yang dimana ceritanya tentang main karakter yang dikhianati, ini sangat cocok buat kalian ya. Manga ini bercerita tentang pemuda yang bernama Nick ya. Dia ini dikeluarkan dari partiannya karena dituduh mencuri koin dari partian tersebut. Gak cuma itu ya, dia juga dimanfaatkan sama pacarnya buat membeli barang-barang mewah. Ya, ibarat kata kayak udah lost streak dapat tim tolo lagi ya kalah-kalah mulu jadi sebel. Tapi nanti dia bakal ketemu sama orang-orang yang akan menjadi partian dia ya. Ada cewek cakep yang dibuang sama tunangannya, ada pendeta yang difitnah sama cewek, ada juga cewek tolo yang dimanfaatin sama teman-temannya ya. Dan mereka nanti bakal menjadi satu party dengan main karakter atau tokoh utama dan membuat ya kisah petualangan baru untuk mereka berempat lah. Ya kalau kalian udah pernah nonton anime Haiken Shoutou Game Gear ya kayak gitulah ya, tentang orang-orang lemah yang ingin berjuang dalam bertahan hidup. Suara itu kegelapan terus mengalir. The executed saga is reincarnated is a light and star at out of lava. Tai. Bacain judul manga aja sudah susah banget anjir, karena judul-judul sekarang emang susah-susah banget lah. Banyak yang panjang-panjang kayak manga-manga zaman dulu cuma Naruto, Bleach, Dragon Ball. Sekarang itu judul-judul manga loh sampai 5-6 baris judulnya anjir. Oke, balik lagi ke topik ya. Ya, manga ini bercerita tentang seorang Sage dan pahlawan yang dieksekusi oleh sang raja ya. Dan si Sage ini nggak terima sama sang raja karena dieksekusi begitu aja tanpa alasan yang jelas. Kemudian dia hidup kembali sebagai lich atau tengkorak atau skeleton ya. Dan dia ingin membalaskan dendam sang pahlawan dan juga dendam pribadinya kepada sang raja yang telah mengeksekusi dirinya tersebut. Seberapa sakit pun ku kan terus melindungimu. Walah, judul panjang lagi. Udahlah, kalian baca sendiri aja judulnya ya. Lagi-lagi kesialan menimpa role support kembali ya, dimana dia yang nge-carry timnya sendiri tapi malah dia yang dimaki-maki sama timnya sendiri. Ya, di manga ini menceritakan tentang seorang petualang bernama Rain ya. Dia itu unsur support yang berrol beast tamer atau pengendali binatang ya, dan dia itu dibuang sama party pahlawan yang dia miliki. Karena ya dia dianggap leader dan beban sama partian tersebut, padahal dia sendiri yang sudah gendong partian tersebut hingga jadi partian besar ya. Emang partinya itu orang-orang tolol ya, dimana udah dia gendong-gendong berat-berat malah dianya diribut sama partinya sendiri. Tapi tenang aja bro, nanti dia itu bakal ketemu sama party bandnya yang seorang cewek bertelinga binatang ya. Pokoknya best lah. Ya itu tadi ya beberapa manga-manga yang saya rekomendasikan tentang main karakter yang dikhianati oleh teman-temannya. Semoga aja ada 1 atau 2 manga yang belum kalian tonton ya, dan ingin kalian tonton karena sudah menonton video ini. Ya sekian dari saya ya, sampai ketemu lagi di video berikutnya.